Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya di channel saya. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat soal dengan menggunakan Google Form. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah soal ini bisa kita gunakan sebagai penilaian harian, kuis, kemudian PTS, PAS. Oke. Sebelumnya, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita lakukan adalah buka browsernya. Di sini saya menggunakan browser dari Chrome. Oke. Selanjutnya adalah pastikan kalian sudah memiliki akun Google. Nah, sekarang kita langsung buka. Saya sudah login akun Google-nya. Sekarang kita buka Drive, langsung ke Google Drive-nya. Oke. Nah, ini sudah ke akses Google Drive-nya. Di sini saya klik baru, kemudian pilih folder. Folder ini tujuannya adalah nanti soal berbentuk Google Form, kemudian hasil siswa akan masuk di folder ini. Di sini saya namakan dengan PTS Matematika. Oke, kelas 8 ya. Dan coba saya buat, sudah foldernya kita cari. Nah, ini foldernya, kita buka folder ini. Nah, di sini kita langsung klik baru. Sudah terbuka ya foldernya. Saya sudah membuat folder PTS Matematika kelas 8 di drive saya ya. Kemudian kita klik baru. Kita pilih lainnya. Kemudian kita pilih Google Formulir. Oke. Nah, ini sudah terbuka sebuah Google Formulirnya. Nah, Google Formulir ini bukan hanya untuk kuis ya, tapi bisa juga sebagai angket, kemudian sebagai skala, kemudian data diri, biodata, dan lain sebagainya juga. Ini banyak manfaatnya. Oke, pertama di sini kita berikan judul terlebih dahulu. Saya judulin dengan PTS Matematika kelas 8. Oke, kemudian di sini. Nah, di sini misalkan isi dengan apa? Biasanya saya membuat token di sini. Kenapa ada token? Karena token ini tujuannya agar yang bisa mengakses itu hanya siswa kita saja. Di luar siswa kita tidak bisa mengakses Google Form ini. Meskipun yang bersangkutan mempunyai linknya. Nah, di sini token kita pilih dengan jawaban singkat. Ini wajib diisi ya. Dan kita pilih yang tanda titik 3 ini, kita pilih validasi responnya. Nah, token ini mau bentuk apa? Kalau mau bentuk angka ya angka, tapi kalau saya biasanya campuran antara huruf dan angka, jadi kita pilih teks. Nah, kita isi di sini tokennya, misalkan PTS kelas 8. Ini bebas ya tokennya. Kemudian di sini, nah, jika tokennya salah, akan ada pemberitahuan seperti apa di sini. Misalkan seperti ini saya buat. Maaf, token yang Anda masukkan salah. Oke, jadi tujuannya apa? Tujuannya sebelum siswa atau peserta tersebut mengakses ke biodata, mereka harus tahu dulu tokennya. Nah, setelah token diisi, kita selanjutnya pilih tambahkan bagian, karena bagiannya akan saya pisah di sini. Jadi syarat utama mereka mengisi bagian yang lain, mereka harus
tahu dulu tokennya, baru bisa mengisi bagian yang lain. Oke, sekarang bagian yang kedua di sini saya isi dengan biodata. Nah, biodata di sini kita pilih tambahkan pertanyaan. Nah, isi dengan nama, kita jawaban singkat wajib diisi. Kemudian ada kelas, karena di sini kelas 8 ya saya gunakan. Kita pilih dengan pilihan ganda. Oke, di sini kelas 8A, 8B, 8C. Dan kita tambah lagi, ingat ya, yang ini juga wajib diisi. Yang kelas saya rubah dulu menjadi wajib diisi. Kemudian kita pilih di sini adalah sekolah. Sekolah kita isi dengan jawaban singkat. Nah, selanjutnya ini udah ada dua bagian. Yang pertama adalah bagiannya judul dengan token, yang kedua ada biodata. Sekarang kita buat bagian yang ketiga. Nah, bagian yang ketiga ini adalah soalnya. Soal PTS matematika. Oke, di sini kita pilih tambahkan pertanyaan. Soalnya pertanyaannya saya mau buat itu misalnya dalam bentuk gambar ya teman-teman. Nah, tinggal kita klik ini gambar. Nah, kalau untuk matematika, jika pertanyaannya atau soalnya berbentuk ada gambar, kemudian ada tabel ataupun equation, kalian bisa men-screenshot terlebih dahulu soalnya, baru kalian upload. Jadi screenshotnya soal yang di-uploadnya itu dalam bentuk gambarnya. Kita klik di sini gambar, saya sudah buat sebelumnya. Kita pilih cari. Oke, di sini saya pilih soal matematika kelas 8 ya. Nah, misalnya ini ya, saya buat. Kita upload terlebih dahulu. Nah, ini. Perhatikan gambar, ada gambarnya, kemudian besar sudut ATB adalah titik-titik derajat. Oke, berapa derajat ininya hasilnya? Ini optionnya ya. Optionnya berapa saja? Misalkan di sini 30, kemudian 45, 60, kemudian 120. Oke, setelah seperti ini. Nah, ini soal yang pertama ya teman-teman. Kita buat soal yang kedua. Soal yang kedua kita klik tambah pertanyaan. Ini ada soal yang kedua. Misalkan soal yang keduanya di sini saya ketik saja ya. Sebetulnya kalau soal teman-teman sudah buat sebelumnya, tinggal teman-teman upload saja atau copy paste saja bisa di sini. Soalnya sudah ada wordnya, tinggal kalian copy paste saja juga bisa. Misalnya di sini saya buat tadi ini sebagai contoh ya teman-teman.
ini soalnya. Nah, saya buat sebuah segitiga siku-siku mempunyai ukuran tinggi 2 cm dan sisi miringnya 30 cm. Berapakah panjang antara segitiga siku-siku tersebut? Ini materi teorema Pythagorasnya. Oke, di sini opsinya saya kasih yang pertama adalah 10 cm, yang kedua adalah 5 cm, yang ketiga misalnya 20 cm, keempat adalah 7 cm. Oke, ini sudah saya buat soalnya. Sekarang tinggal kita setting soal ini sebagai soal kuis ya. Sebelumnya kita klik dulu. Jadi klik dulu di sini setting, kemudian kita pilih kuis. Kuisnya ke sini saya geser dari kiri ke kanan agar jadikan ini sebagai kuis. Nah, di sini kalian bisa menentukan rilis nilai. Saya pilih segera setelah setiap pengiriman, jadi ada nilainya. Kemudian responnya. Nah, responnya yang dapat dilihat oleh siswa ataupun peserta. Pertanyaan yang tak terjawab ini diserahkan kembali ke kalian masing-masing. Tapi saya biasanya tanpa ada ini kita sembunyikan, kemudian pertanyaan yang terjawab juga disembunyikan seperti ya. Itu kembali ke kalian masing-masing. Nilai poin nanti poinnya akan muncul di siswanya. Kemudian ada presentasi. Di sini saya gunakan acak untuk pertanyaan. Kenapa acak untuk pertanyaan? Agar tujuannya adalah agar siswa tersebut tidak saling mencontek ke temannya. Kemudian di sini pesan konfirmasi saya tulis di sini. Ya, terima kasih telah mengerjakan PTS Matematika. Oke, di sini tampilkan status progres itu kembali ke kalian masing-masing. Kemudian di sini ada umum. Di umum itu, nah di sini ada kumpulkan alamat email. Boleh mengumpulkannya dengan caranya adalah harus menggunakan alamat email ataupun tidak. Kemudian kita bisa membatasi hanya satu tanggapan. Saya batasin hanya satu tanggapan. Jadi satu email itu hanya bisa mengerjakan satu kali penilaian ini. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak akan menggunakan tersebut, misalnya tanggapan tersebut boleh digunakan lebih dari satu kali, berarti teman-teman tinggal menonaktifkannya saja, tidak perlu di checklist. Kemudian di sini edit setelah mengirimkan. Nah, ini saya simpan dulu. Nah, di sini soalnya sudah berbentuk kuis ya. Kalau soalnya sudah berbentuk kuis, artinya kita harus membuat kunci jawabannya. Nah, yang nomor 1 ini saya buat kunci jawabannya dulu. Besar sudut ATB adalah 30. Oke, kemudian kita pilih skornya mau berapa. Misal di sini skornya adalah 5. Tuh, terserah ke teman-teman sekalian mau memberi skor berapa. Kemudian yang nomor 2, di nomor 2 ini kunci jawabannya adalah 5. Oke, saya berskor misalkan 5. Kita klik selesai. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengklik di sini yang titik 3 yang ada di bawah sebelah kanan bawah dari soal tersebut. Teman-teman bisa mengklik acak urut opsi. Jadi opsinya akan acak. Jadi si A akan mendapatkan opsinya 10, 5, 27. Si B tidak akan seperti itu opsinya. Itu akan mengacak. Ini nomor 1 juga saya pilih acak optionnya. Nah, oke, untuk men-setting waktu pengerjaannya, kemudian waktunya kapan teman-teman nanti siswa bisa mengerjakannya, teman-teman bisa mengklik titik 3 ini, kemudian kita pilih add-on. Kita cari di sini. Nah, ini form limiternya. Kita klik. Nah, tujuannya adalah agar siswa tersebut mengisinya dengan batas waktu yang sudah teman-teman berikan. Kita klik install dulu.
Oke, biasanya di sini nanti diarahkan untuk login dulu ke akun Google ya. Ini masih menunggu. Oke, ini sudah. Kita klik selesai. Nah, di sini sudah muncul form limiternya. Limit TV-nya kita pilih date and time. Kembali. Oke, kemudian ini ditutup dulu ya teman-teman. Tidak menunjukkan. Oke, di sini. Nah, waktu pengerjaannya itu terakhir siswa atau peserta dapat mengerjakannya itu kapan terakhirnya. Ini batas waktunya ya. Batas waktunya misalnya saya setting di batas waktunya tanggal 9. Nah, tanggal 9 di jam 8 misalkan 8 PM. Kita pilih set. Nah, di sini jika siswa tidak dapat mengakses unlimited ini, Google Form ini, nanti di sini ada sebuah pemberitahuan. Misalkan di sini silakan hubungi guru mata pelajaran. Terima kasih. Oke, kita klik save and enable. Nah, ini udah di save. Di sini batas waktu pekerjaannya sampai tanggal 9 jam 8 malam. Oke. Nah, di sini juga kalian bisa mengubah temanya. Di sini ada sesuaikan tema. Tema di sini boleh diganti dengan warnanya ataupun pilih gambar. Misal kita pilih gambar dari sini. Kita klik unggah. Cari tema. Nah, di sini misalkan saya cari temanya misalkan ini ya. Oke. Misalkan klik selesai. Oke. Kita lihat ya temanya seperti apa. Nah, ini adalah temanya. Warnanya misalnya kita mau berubah tuh kembali lagi ke teman-teman sekalian. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik dulu hasil pengerjaan teman-teman. Jika teman-teman akan merubahnya atau ingin tahu seperti apa tampilannya, kita klik di sini plat tinjau. Kita klik plat tinjaunya. Nah, di sini kita isi tokennya. Tadi tokennya PTS kelas 8. Jika tokennya salah, itu tidak akan bisa masuk ke sini. Misalnya di sini tokennya saya masukkan salah ya, MTK doang. Misalkan di sini pasti akan ada pemberitahuan, maaf, token yang Anda masukkan salah. Nah, di sini kita masukkan MPTS kelas 8. Oke, kita klik berikutnya. Di sini ada nama sekolah, kita misalkan SMP, pilih aja sembarang dulu karena ini untuk uji coba. Kemudian namanya, kemudian klik berikutnya. Nah, ini akan muncul soal tersebut. Di optionnya akan acak. Kemudian sini skornya adalah 5 poin. Misalnya saya pilih ini. Kemudian klik kirim. Nah, di sini akan muncul terima kasih telah mengerjakan PTS Matematika. Kita klik lihat skor. Untuk melihat skornya berapa. Ini skornya 5 dari keseluruhannya adalah 10. Nah, nanti teman-teman bisa mengeceknya di sini, di respon di sini. Di sini
berapa siswa yang sudah mengerjakan. Kita bisa lihat di sini. Teman-teman juga bisa mendownload spreadsheet-nya. Oke, jika teman-teman mau memberikan link ini ke siswa ataupun peserta, tinggal teman-teman klik kirim saja. Kemudian pilih yang kedua ini, menggunakan link. Kita perpendek linknya. Nah, tinggal link ini teman-teman berikan ke siswa atau pesertanya. Oke, sampai di sini dulu. Sebetulnya jika teman-teman sudah membuat soalnya di dokumen, teman-teman juga bisa mengekspornya langsung ke Google Form dengan cara teman-teman harus menginstal terlebih dahulu. Klik titik 3 di sini, kemudian add-on. Nanti teman-teman pilih Builder di sini. Nah, di sini ada Form Builder for dokumen. Jadi kalau teman-teman ingin mengekspornya langsung dari dokumen ke Google Form, tinggal teman-teman harus menginstal ini terlebih dahulu. Ini menginstal ini terlebih dahulu. Tapi kalau teman-teman mau mengkopinya saja juga bisa seperti tadi yang saya contohkan sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu video tutorial cara membuat kuis atau cara membuat soal dengan menggunakan Google Form. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.